Selamat pagi, Bapak Ibu semua, Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu tim kurikulum, program studi. Selamat bergabung dalam acara sosialisasi penyesuaian EJM dokumen kurikulum tahun akademik 2024-2025. Saya Renisa dari bidang kurikulum dan teknologi pembelajaran. Sebelum memulai acara sosialisasi hari ini, mari kita meminta penyertaan Tuhan dalam doa yang akan saya pimpin dalam iman Kristiani. Bagi Bapak Ibu yang berbeda dapat mengikuti kepercayaan masing-masing. Ya Bapak, selamat pagi. Terima kasih atas berkat dan kesehatan yang Engkau berikan, sehingga kami boleh berkumpul secara online untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dan persiapan semester ganjil 2024-2025. Berkati jalannya acara hari ini ya Bapak, dari awal sampai akhir, sehingga boleh berjalan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berikutnya, kita akan dengarkan pembukaan dari Ketua Lembaga Pengembangan Akademik dan Administrasi. Kepada Bapak Ivan Jonathan Kristianto, SSI MPD, saya persilahkan. Halo, pagi. Pagi, Pak. Suara saya terdengar, Bapak Ibu? Terdengar, Jelas, Pak. Pak Jelas. Ivan. Oke, Jelas, siap. Pan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih sudah berkumpul pagi hari ini di Zoom, walaupun tidak bertemu secara langsung, tetapi saya percaya tidak mengurangi kualitas dari acara yang kita selenggarakan, begitu ya. Jadi, terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya. Izin memperkenalkan diri kembali, saya Ivan Jonathan Kristianto selaku Ketua Lembaga Pengembangan Akademik dan Administrasi. Di sini juga ada Bu Rainisa selaku Ketua Bidang Kurikulum dan Teknologi Pembelajaran. Kurang lebih dalam waktu 2 jam ke depan, kita akan berdiskusi terkait kurikulum dan juga penerapan teknologi pembelajaran di Universitas Kristen Maranatha, baik dari segi cara pandang dan juga bagaimana kita menerapkannya, serta terkait dengan EJM, seperti itu Bapak Ibu. Harapannya lewat pertemuan ini kita bisa punya satu perspektif yang sama, satu semangat yang sama. Kalau kita tahu juga kita sudah masuk ke kurikulum OBE begitu ya Bapak Ibu. Jadi di 2024 ini semester ganjil 24-25 seluruh program studi S1 dan D3 sudah didorong untuk menerapkan kurikulum OBE begitu. Yang didukung dengan sistem yang sudah dikembangkan juga oleh tim di DSTI dan di LPAA, yaitu di One Maranatha, serta untuk pembelajaran daringnya juga kita sudah punya morning seperti itu Bapak Ibu. Nanti bagaimana penerapannya, penekanannya terkait beberapa peraturan seperti khususnya penerapan kelas kolaboratif partisipatif, yaitu untuk memenuhi indikator kinerja utama yang ketujuh, itu juga nanti mungkin akan disampaikan kembali sebagai reminder untuk kita semua. Intinya, melalui pertemuan ini, saya harap kita semua bisa punya semangat yang sama untuk menjalankan pembelajaran yang berbasis outcome. Kita belajar untuk bukan hanya sekedar menyampaikan materi, tetapi bisa menjadi fasilitator untuk memastikan capaian pembelajaran mahasiswa bisa diperoleh dengan kualitas yang baik, pembelajaran yang baik, dan cara mengukur yang tepat seperti itu. Baik, mungkin seperti itu saja dari saya, Bapak Ibu. Eh, Selamat mengikuti acara hari ini. Saya serahkan kembali kepada Bu Rainisa. baik. Terima kasih Pak Ivan untuk pembukaan yang sudah disampaikan. Bapak Ibu, saya izin share untuk materi hari ini. Jadi pada hari ini kita akan langsung masuk ke acara kita hari ini. Ada 4 agenda penting yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah terkait kurikulum OBE dan IKU 7 yang nanti akan kita lakukan, kita implementasikan di semester ganjil 2024-2025 mendatang. Kemudian terkait morning di semester ganjil 2024-2025.
Kemudian terkait perubahan EJM, desain pembelajaran berbasis kompetensi dan modul pembelajaran jarak jauh PJJ. Dan yang terakhir adalah lini masa pengajuan reward penerapan OBE berbasis sistem. Kita masuk agenda yang pertama yaitu tentang kurikulum OBE dan IPU 7. Gitu ya. Bapak Ibu, kita sebagai dosen, kita sebagai staf pengajar tidak terlepas dari yang namanya kurikulum. Kalau boleh didefinisikan, kurikulum itu merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Nah, definisi ini tercantum dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang SNDikti. Nah, seperti tadi yang Pak Ivan sampaikan gitu ya Bapak Ibu. Jadi tujuan dari kami BKTP di sini adalah untuk mereminder kembali apa itu kurikulum OBE yang akan kita jalankan di semester depan gitu ya. Nah, berikut adalah ilustrasi singkat tentang kurikulum OBE gitu ya. Jadi Bapak Ibu di sini ada dua orang gitu yang pakai baju hijau dan yang pakai baju kuning, kemudian ada seekor anjing gitu ya. Yang pakai baju kuning dia bilang bahwa dia sudah mengajarkan si Stripe ini bagaimana caranya bersiul gitu ya. Kemudian si orang yang pakai baju hijau ini dia bilang dia tidak mendengar si Stripe ini bersiul gitu ya. Kemudian si yang kuning ini dia bilang saya mengajarkan si Stripe, tapi dia tidak bilang bahwa si Stripe itu belajar tentang bersiul gitu ya. Jadi mungkin pemikiran ini yang harus bergeser Bapak Ibu dari yang zamannya dulu kita cuma datang mengajar kemudian selesai tanpa peduli apakah mahasiswa kita mengerti atau tidak. Dan ini mulai bergeser dengan gambaran bahwa siswa yang kita ajar atau mahasiswa yang kita ajar itu harus mendapatkan apa di akhir pengalaman belajarnya gitu ya. Jadi gambaran ini merupakan gambaran jelas apa sih yang penting bagi mahasiswa untuk dapat dilakukan di akhir pengalaman belajarnya. Nah, kita masuk ke karakteristik dari kurikulum OBE atau Outcome Based Education. Nah, Bapak Ibu pasti ditugaskan untuk mendesain atau membuat RPS OBE ya pasti Bapak Ibu ya. Nah, desainnya itu biasanya terdiri dari profil lulusan, kemudian capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah gitu ya, dan performance indikator. Nah, ini desain yang juga kita tuliskan di RPS. Nah, kemudian OBE ini berfokus pada outcome di mana tujuan utamanya adalah tercapainya objektif dan outcome. Dan setiap objektif dan outcome ini harus dapat diukur dan dievaluasi. Kemudian yang ketiga itu adalah respon stakeholder, di mana kurikulum yang kita buat ini harus berdasarkan pada kebutuhan mahasiswa dan stakeholder. Gitu ya. Dan yang keempat adalah outcome yang terstruktur gitu, di mana setiap learning outcome atau LO ini wajib dipenuhi sehingga harus diuji menggunakan performance indikator yang sesuai. Nah, kemudian prinsip dasar OBE ini yang pertama adalah fokusnya itu pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Kemudian yang kedua itu adalah kurikulum didesain dengan mengacu pada capaian pembelajaran yang jelas. Nah, CPL ini biasanya disusun oleh program studi gitu ya Bapak Ibu yang kemudian nanti dalam RPS mata kuliah kita itu dipilih gitu ya. Jadi mata kuliah yang kita ampu itu akan memenuhi CPL yang mana gitu ya. Kemudian mahasiswa didorong untuk terlibat secara mendalam dalam setiap pembelajaran gitu ya. Jadi nanti fokusnya bukan lagi kita sebagai dosen gitu ya, tapi nanti fokusnya itu bergeser ke mahasiswa gitu ya. Kemudian yang keempat itu adalah memfasilitasi kesempatan belajar yang luas untuk mencapai hasil yang terbaik. Nah, apa sih manfaat OBE gitu ya Bapak Ibu? Yang pertama adalah kurikulum itu lebih terarah dan koheren gitu ya. Kemudian lulusan itu akan lebih relevan dengan kebutuhan pengguna lulusan atau pemangku kepentingan lainnya. Jadi sesuai tadi dengan apa yang diinginkan oleh stakeholder gitu ya. Kemudian manfaat yang ketiga adalah peningkatan kualitas berkelanjutan ini dapat terus dijalankan. Nah, apa sih fokusnya? Nah, fokusnya itu ada 4. Yang pertama adalah kemampuan apa yang dapat mahasiswa demonstrasikan atau dapat lakukan gitu ya. Jadi terkait tadi seperti ilustrasi itu kemampuan untuk bersiul gitu ya.
Kemudian bagaimana cara terbaik untuk membantu mahasiswa mencapai kemampuan tersebut gitu ya. Jadi kita sebagai dosen pengampu ini memikirkan bagaimana sih caranya supaya mahasiswa itu mencapai kemampuan yang kita targetkan di awal gitu ya. Kemudian bagaimana kita mengetahui apakah mahasiswa telah mencapainya. Berarti ini harus terukur ya Bapak Ibu dengan rencana asesmen yang akan kita lakukan. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita melakukan perbaikan yang lebih lanjut. Jadi kalau kita sudah tahu misalkan dari hasil asesmen yang sudah kita lakukan ternyata belum mencapai gitu ya. Nah, bagaimana kita memperbaikinya gitu ya. Jadi bagaimana kita melakukan continuous quality improvement. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Jadi berikutnya adalah bagaimana perbedaan cara mengajar tradisional dan cara mengajar untuk yang OBE nanti kita terapkan di semester depan. Ya, jadi kalau yang tradisional seperti yang sudah kita lewati itu berpusatnya kepada dosen gitu. Jadi biasanya datang gitu ya kita dosen mengajar kemudian selesai gitu ya. Jadi tugas kita mengajar selesai sudah pulang gitu ya. Tapi kita nggak mempedulikan apakah mahasiswanya mengerti atau enggak gitu ya. Nah di OBE ini fokusnya bergeser dari mengajar yang satu arah delivery gitu ya ke fokus pemberian assessment dan feedback. Jadi pusatnya ini bergeser ke mahasiswanya. Kemudian peran dosen ini sebagai instruktur kalau di tradisional dulu. Jadi kita mengajar satu arah, cuman memberikan arahan gitu ya sebagai instruktur di metode tradisional. Nah, di metode OBE ini peran dosen itu sebagai fasilitator atau partner gitu ya. Jadi sudah tidak lagi sebagai instruktur gitu ya. Kemudian pembelajaran itu sifatnya kaku kalau zaman dulu Bapak Ibu. Jadi dikunci, terpatok pada materi yang diberikan di tiap pertemuan gitu ya. Kemudian di OBE gitu ya, pembelajaran itu sifatnya lebih fleksibel dan melibatkan seluruh pihak gitu ya. Nah, OBE ini nanti sistemnya mahasiswa itu bisa belajar dulu gitu ya sebelum masuk kuliah gitu ya. Kemudian kita tunjukkan RPS-nya di morning biasanya Bapak Ibu. Jadi morning nanti bisa dipakai sebagai fasilitas untuk kita mengupload RPS, mengupload bahan gitu ya. Jadi mahasiswa itu bisa belajar duluan sebelum dosen mengajar gitu ya. Nah, kemudian waktu belajarnya kalau zaman dulu tradisional itu pasti gitu ya. Jadi kita sudah punya jam mengajar yang pasti gitu ya, belajarnya di situ gitu ya. Dan nanti learning outcome-nya bervariasi gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti ada yang ngerti, ada yang enggak gitu ya. Kalau mahasiswanya rajin dia cepat nangkep, ya cepat ngerti gitu ya. Tapi kalau mahasiswanya yang perlu pelan-pelan itu lama ngertinya. Nah, kalau di outcome based education ini nanti learning outcome-nya pasti karena kita menentukan yang tadi CPL-nya, targetnya, kemudian CPMK-nya, sub CPMK-nya, kemudian waktunya yang bervariasi gitu. Jadi mungkin aja di pertemuan pertama dan kedua gitu ya, mahasiswa itu udah ngerti gitu ya dengan materi yang akan kita ajarkan satu semester gitu ya. Nah, tinggal tugas kita sebagai dosen adalah memastikan sudah sesuai belum dengan target yang kita tentukan di awal semester tadi gitu. Jadi learning outcome-nya pasti, waktunya lebih bervariasi gitu ya. Kemudian untuk yang tradisional ini dulu kita berfokus pada penyampaian konten gitu ya. Nah, kalau yang OBE ini akan berfokus pada membangun kemampuan dan keterampilan gitu ya. Dan yang terakhir ini kalau tradisional ini penilaian berbasis pada nilai atau angka dan yang di OBE ini penilaian berbasis pada kriteria capaian gitu ya. Jadi ini akan sangat dimungkinkan gitu ya kalau di yang OBE ini kedua mahasiswa misalkan dapat nilai A gitu ya, tapi kemampuannya mungkin bisa berbeda gitu ya. Kalau zaman dulu gitu ya yang tradisional itu ada dua orang dapat nilai A, ya basisnya pada nilai angka aja gitu, nggak kelihatan bahwa dia itu lebih menonjol di capaian pembelajaran yang mana gitu ya. Nah, kalau di OBE nanti bisa terukur Bapak Ibu, walaupun misalkan dua mahasiswa nilainya sama gitu ya, tapi mungkin mahasiswa A itu lebih unggul di CPL yang mana gitu ya. Nah, salah satu tantangan dari kurikulum OBE ini adalah kalau yang tadi dibilang OBE itu bisa belajar lebih dahulu ya Bapak Ibu sebelum dosen memberikan materi. Nah, tinggal dari dosen itu biasanya tantangannya adalah ketika kita memberikan materi atau mengupload materi duluan, misalkan di morning itu
dari mahasiswa biasanya ada malas untuk membaca. Nah, ini akan menjadi tantangan kita sebagai dosen pengampu untuk mendorong supaya mahasiswa itu mau belajar dulu sebelum tatap muka, sehingga yang tadi gitu ya. Jadi peran dosen bukan lagi sebagai instruktur tapi sebagai fasilitator gitu ya. Jadi nanti proses diskusi itu akan lebih berperan gitu ya dalam kurikulum OBE ini. Nah, ini gambaran bagaimana OBE dibandingkan dengan proses mengajar tradisional gitu ya. Jadi sekali lagi kalau yang tradisional ini hanya berfokus pada input, ya input kita sebagai dosen pengajar, kemudian ada kurikulum, ada laboratorium, ada sumber-sumber yang lain, kemudian berproses dalam belajar mengajar, kemudian mahasiswa itu sudah lulus gitu ya, mahasiswa akan lulus gitu ya. Kemudian nanti penilaiannya itu kalau tradisional itu hanya berdasarkan ujian, tes, kemudian penugasan. Dan kontrol kualitasnya itu hanya dari evaluasi mengajar yang biasanya ada survei PBM gitu ya Bapak Ibu. Mengerti atau enggak gitu ya, dosennya mengajar itu mudah dipahami atau enggak gitu ya. Nah, kalau yang sekarang di OBE ini tidak hanya berkonsentrasi pada proses dan juga input, tapi juga melibatkan output yang jangka pendek dan juga jangka panjang gitu ya. Jadi jangka pendeknya itu adalah lulusan gitu ya, dan jangka panjangnya itu bagaimana nanti lulusan dari program studi Bapak Ibu, lulusan dari Maranatha itu bisa memenuhi kepuasan dari stakeholder dari perusahaan gitu ya, entah dia sebagai pekerja gitu ya, sebagai dosen gitu ya, sebagai mahasiswa lagi atau dia mau studi lanjut gitu ya, atau sebagai dia penasehat gitu ya, ini harus memenuhi dari kepuasan dari stakeholder. Nah, kemudian dari sisi penilaiannya pun lebih kompleks ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya dari ujian, tes dan penugasan gitu ya, tapi juga membutuhkan analisis project thinking project with analysis gitu ya. Jadi membutuhkan pemikiran project dan analisis. Kemudian butuh juga feedback dari industri, ya alumni dan juga stakeholder sebagai pengguna lulusan. Kemudian juga memiliki langkah pengembangan yang jelas dan berkelanjutan gitu ya. Jadi itu bedanya antara tradisional dengan OBE. Jadi kita harus mulai meninggalkan yang tradisional bergeser ke OBE. Nah, berikutnya adalah untuk yang constructive alignment gitu ya. Jadi penilaian dari OBE ini memastikan bahwa learning outcome-nya itu sama gitu ya. Jadi penilaian berbasis pada kriteria capaian yang tadi seperti saya ceritakan, sama-sama dapat A tapi kriteria capaiannya bisa berbeda. Jadi sangat dimungkinkan. Nah, constructive alignment ini harus dipastikan di tiap mata kuliah yang Bapak Ibu ampu gitu ya. Jadi contoh gitu ya, misalkan CPL-nya itu Bapak Ibu tuliskan di RPS itu mampu menganalisis gitu ya, tapi dalam proses belajar mengajarnya Bapak Ibu hanya menjalankan satu arah gitu ya, tidak memberi kesempatan kepada mahasiswanya untuk berdiskusi gitu ya. Nah, ini berarti tidak align ya Bapak Ibu. Jadi constructive alignment ini melakukan atau memperhatikan 4 faktor seperti pada segitiga yang di slide gitu ya. Jadi learning outcome, kemudian assessment, teaching and learning activity, di 3 ini harus constructive alignment gitu ya. Nah, contoh lain misalkan di RPS Bapak Ibu menuliskan bahwa mahasiswanya itu mampu memecahkan kasus gitu ya, tapi Bapak Ibu melakukan assessment-nya itu dengan memberikan ujiannya secara pilihan ganda gitu ya. Jadi nggak align ya Bapak Ibu. Nah, ini tidak tercapai si konstruktif alignment-nya. Atau contoh ketiga, misalkan Bapak Ibu tuliskan di RPS-nya mampu menyebutkan gitu ya, tapi nanti di proses teaching and learning-nya dan proses assessment-nya itu Bapak Ibu memberikan studi kasus gitu ya. Jadi mahasiswa diminta analisis gitu ya. Nah, ini juga tidak lain. Nah, ini penting banget ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang masih menyusun RPS ini perlu disesuaikan antara apa yang dituliskan di CPMK, sub CPMK dengan nanti rencana asesmen yang dilakukan. Gitu ya.
Bergeser dari OBE ke indikator kinerja utama atau IQ7 gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang kebetulan mungkin mendapatkan mata kuliahnya ini sebagai IQ7, di mana IQ7 itu adalah kelas kolaboratif dan partisipatif yang didefinisikan sebagai persentase mata kuliah S1 dan D4 atau D3 atau D2 atau D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus atau case method atau pembelajaran kelompok berbasis proyek atau team-based project sebagai bobot evaluasi. Jadi kalau Bapak Ibu yang kebagian ikut 7, di dalamnya itu wajib ada pemecahan kasus, case method, atau team-based project, ya atau keduanya. Gitu. Jadi boleh pilih salah satu atau boleh pilih keduanya. Nah, kriterianya ini apa sih gitu ya? Jadi bobot nilai aktivitas partisipatif atau case method dan hasil proyek tim based project ini minimal 50% untuk memenuhi kriteria evaluasi IQ7. Nah, ini juga yang Bapak Ibu harus lihat lagi ya Bapak Ibu kalau yang kebagian IQ7 ini sudah memenuhi atau belum gitu ya. Jadi dari beberapa kemarin RPS yang saya periksa kebagiannya ikut 7 tapi belum mencapai 50% dari case method dan team based project-nya. Nah, untuk capaian prodi ini jumlah mata kuliah yang menggunakan case method atau team based project sebagai bagian dari bobot evaluasi dibagi dengan total jumlah mata kuliah yang dibuka di semester yang bersangkutan ini dikalikan 100% harus memenuhi 40% mata kuliah IQ 7 gitu ya. Ini yang sudah disepakati di universitas. Jadi Bapak Ibu Kaprodi dan Ketua tim kurikulum ini mencek lagi apakah target IQ7-nya ini untuk mata kuliah yang dibuka semester ganjil 2024-2025 ini sudah mencapai 40% atau belum gitu ya. Jadi tinggal diproporsikan jumlah mata kuliah yang menggunakan case method dan team based project dibagi dengan jumlah mata kuliah yang dibuka dikali 100%. Ya, ini berlaku untuk semester ganjil dan semester genap. Nah, tadi ada istilah case method dan team based project. Nah, kembali saya tekankan lagi apa bedanya case method dan team based project. Jadi kadang-kadang ada Bapak Ibu yang masih bingung kapan saya mengklasifikasikannya menjadi case method dan kapan saya mengklasifikasikannya menjadi team based project gitu ya. Nah, di sini kita akan klasifikasikan menjadi case method atau pemecahan kasus kalau memenuhi 3 karakteristik berikut Bapak Ibu. Yang pertama adalah mahasiswa berperan sebagai protagonis yang berusaha untuk memecahkan sebuah kasus. Kemudian mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi. Dan yang ketiga, kelas berdiskusi secara aktif dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa, sedangkan dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan observasi gitu ya. Jadi dalam case method atau pemecahan kasus ini harapannya atau luarannya dari output dari mahasiswa itu hanya diminta memberikan rekomendasi solusi Bapak Ibu. Jadi kasus kita berikan, kemudian mahasiswa diminta memberikan rekomendasi solusi. Maka itu kita klasifikasikan sebagai case method. Sedangkan untuk team based project atau kelompok berbasis project ini lebih detail ya Bapak Ibu dibandingkan dengan case method gitu ya. Jadi kalau team based project ini ada 4 karakteristiknya. Yang pertama itu kelas biasanya dibagi menjadi kelompok lebih dari 1 mahasiswa untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu yang ditentukan. Kelompok diberikan masalah nyata yang terjadi di masyarakat atau pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk membuat rencana kerja dan model kolaborasi. Jadi biasanya masalahnya itu masalah nyata yang benar-benar terjadi di lapangan. Jadi mahasiswa itu biasanya dimulai dari ngambil data di lapangan, gitu ya. Kemudian setiap kelompok mempersiapkan presentasi atau karya akhir yang ditampilkan di depan dosen, kelas atau audiens lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif. Dan yang keempat, dosen membina setiap kelompok selama periode pekerjaan proyek dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam kolaborasi atau kelompok diberikan proyek dari dunia usaha industri. Jadi kalau kita lihat memang karakteristik dari team based project ini lebih dalam ya Bapak Ibu dibandingkan dengan case method. Jadi tuntutannya pun kalau team based project itu sampai presentasi
di depan dosen, di depan kelas, atau kalau bisa ada audiens gitu ya. Jadi kalau misalnya ada praktisi, berarti di depan praktisi gitu ya. Nah, itu bedanya antara case method dan team based project. Nah, kemudian ke komponen penilaian dan kriteria evaluasi IQ7, kembali saya tekankan, yang dulu tradisional komponen lama itu hanya terdiri dari 3, jadi biasanya kita input nilai itu ada KAT, UTS, dan UAS gitu ya. Nah, di komponen baru untuk OBE ini ada 6 komponen gitu ya. Jadi ada yang namanya aktivitas partisipatif atau case method, kemudian ada yang namanya hasil proyek atau team based project, tugas, kuis, UTS, dan UAS gitu ya. Tugas dan kuis tidak termasuk penilaian untuk mencapai IQ7 ya Bapak Ibu. Jadi penilaian IQ7 itu minimal 50% ini hanya dicapai dari aktivitas partisipatif dan hasil proyek gitu ya. Jadi tugas dan kuis ini tidak termasuk gitu ya. Nah, IQ7 kembali saya tekankan, bobot nilai aktivitas partisipatif, case method, dan hasil proyek, team based project minimal 50%. Boleh salah satu atau boleh dua-duanya. Ya. Nah, ini komponen penilaian dan kriteria evaluasi IQ7 gitu ya. Jadi ini format pelaporan yang kita lakukan ke Dikti gitu ya. Jadi ada aktivitas partisipatif. Yang pertama ada hasil proyek, kemudian kognitif atau pengetahuan yang kita bagi menjadi 4, yaitu tugas, kuis, UTS, dan UAS gitu ya. Nah, ini saya punya contoh Bapak Ibu. Di sini saya punya 7 mata kuliah dengan bobotnya masing-masing gitu ya. Jadi kapan kita kriteriakan masuk IQ7, kapan enggak gitu ya. Mata kuliah pertama gitu ya, aktivitas partisipatifnya 15%, hasil proyeknya 20% gitu ya. Tugas, kuis, UTS, dan UAS ini ada persentasenya masing-masing. Nah, tadi kita punya patokan bahwa dikategorikan IQ7 kalau aktivitas partisipatif dan hasil proyeknya minimal 50%. Di mata kuliah A, kalau kita jumlahkan ini hanya 35% Bapak Ibu. Jadi tidak termasuk IQ7. Di mata kuliah B, juga sama ya, setiap komponen, di 6 komponen penilaian ini ada isinya, persentasenya. Nah, kalau kita jumlahkan aktivitas partisipatif dan hasil proyeknya ini, kita jumlahkan 50%, 15 ditambah 35 gitu ya, maka termasuk IQ7. Di mata kuliah C juga sama ya Bapak Ibu, semua komponen penilaiannya ada bobotnya, kemudian aktivitas partisipatifnya 25, hasil proyeknya 35 gitu ya. Kalau kita jumlahkan ini 60% gitu ya, maka dia memenuhi IQ7. Mata kuliah D gitu ya, aktivitas partisipatif dan hasil proyeknya tidak ada bobotnya, hanya di 4 komponen yang lain, maka tidak termasuk IQ7. Ya, mata kuliah E gitu ya, aktivitas partisipatif dan hasil proyeknya hanya 30%. Semua bobot komponennya terisi gitu ya, karena 30% kurang dari 50, maka tidak termasuk IQ7. Mata kuliah F juga sama gitu ya, semua komponen nilainya ada 6 komponen, tapi aktivitas partisipatif dan hasil proyeknya hanya 20%, tidak termasuk IQ7. Nah, kemudian di mata kuliah terakhir ini variasi terakhir atau kombinasi terakhir, aktivitas partisipatifnya tidak ada ya, tapi ada hasil proyek nilainya 50%. Tugas dan kuis ada, UTS dan UAS ada. UTS dan UAS tidak ada bobotnya. Jadi penuh hanya di hasil proyek, tugas dan kuis. Gitu ya Bapak Ibu, karena dia aktivitas partisipatif dan hasil proyeknya 50% pas, jadi memenuhi kriteria IQ7. Nah, Bapak Ibu boleh juga boleh kombinasi seperti ini ya Bapak Ibu, UTS dan UAS itu tidak perlu ada. Jadi tidak perlu semua komponen ada, itu boleh Bapak Ibu. Tapi kalau UTS dan UAS ada, tidak ada gitu ya, konsekuensinya adalah dosen tidak akan mendapatkan vakasi untuk UTS dan UAS gitu ya. Jadi Bapak Ibu silahkan memikirkan rencana assessment untuk mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Ya. Jadi sekali lagi dari 6 komponen ini tidak harus semua komponen terisi gitu ya. Tapi kalau UTS dan UAS tidak terisi, ini konsekuensinya ke vakasi UTS dan UAS gitu ya. Untuk yang IQ7 juga tidak harus aktivitas partisipatif dan hasil proyeknya kedua-duanya ada gitu ya. Jadi boleh salah satu
aktivitas partisipatifnya saja atau hasil proyeknya saja atau kedua-duanya ada, itu juga boleh. Nah, dari ketujuh mata kuliah tadi, itu dari Prodi ini bisa menghitung persentase ikut tujuh mata kuliah yang dibuka ya Bapak Ibu. Jadi kalau tadi saya punya 7 Kenapa? contoh mata kuliah, Oh, ada kenal lagi? ada tiga yang memenuhi ikut 7 dari total 7 mata kuliah, maka kita bisa hitung bobotnya, kita bisa hitung persentasenya dengan rumus yang tadi, maka tercapai 43%. Nah, akan memenuhi kriteria di Universitas Kristen Maranatha kalau minimal 40%. Jadi di Prodi kalau sudah mencapai 43%, ini berarti sudah memenuhi syarat yang diperhitungkan di Maranatha. Nah, berikut adalah pelaporan persentase penilaian dan kontribusinya terhadap IQ7. Nah, ini pelaporan ke PDDikti terkait komponen penilaian mengikuti IQ7 ini harus sama pada awal semester dan akhir semester. Jadi kita melakukan pelaporan ke PDDikti itu 2 kali Bapak Ibu, di awal semester dan di akhir semester. Nah, di sebelah kiri di tabel yang warnanya biru ini awal semester rencananya persentasenya seperti ini Bapak Ibu gitu ya. Jadi aktivitas partisipatifnya tidak ada, hasil proyeknya 20, tugasnya 30, kuisnya tidak ada, UTS-nya 25%, UAS-nya 25%. Nah, ternyata di akhir semester berubah Bapak Ibu. Yang hasil proyeknya berubah jadi 50%. Kemudian tugasnya jadi tidak ada, kuisnya tetap tidak ada, UTS dan UAS-nya tetap. Nah, ini tidak boleh Bapak Ibu. Jadi antara awal dan akhir semester ini harus sama ya. Jadi sama seperti tabel yang warnanya hijau di sebelah kanan. Jadi antara awal dan akhir itu bobotnya harus sama, tidak boleh berubah. Nah, makanya untuk mengantisipasi kejadian ini, jadi kami dari Direktorat Akademik dan LPAA ini mengunci di 2 minggu setelah hari pertama perkuliahan. Jadi Bapak Ibu kan sudah memasukkan rencana penilaian ini di Wan Maranatha untuk persiapan semester ganjil 2024-2025. Nah, ini kita akan kunci 2 minggu setelah hari pertama perkuliahan. Jadi Bapak Ibu tidak bisa merubah-rubah lagi persentase yang sudah Bapak Ibu masukkan di Wan Maranatha. Gitu ya. Nah, nanti di akhir semester kita juga akan melaporkan lagi ke PDDikti 2 minggu setelah hari terakhir perkuliahan. Gitu ya. Jadi ini diwanti-wanti tidak boleh berbeda antara awal dan akhir semester. Gitu ya. Jadi kita akan kunci yang Bapak Ibu nanti tidak akan bisa merubah-rubah lagi. Gitu ya. Itu Bapak Ibu. Kemudian, nah ini juga berhubungan dengan kalau kita biasanya suka ngasih tugas tambahan gitu ya di tengah-tengah. Kadang-kadang kalau kelasnya ribut gitu ya, kita suka kasih kuis dadakan. Nah ini juga nggak bisa ya Bapak Ibu. Atau kita jadi nggak bisa menambahkan kuis yang tadinya 0% berubah misalkan jadi 5% karena tiba-tiba ada kuis dadakan. Nah itu nggak bisa merubah konstruksi ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu tiba-tiba ada kuis dadakan, jadinya harus dimasukkan ke komponen penilaian yang sudah ada Bapak Ibu masukkan di sebelumnya. Jadi tidak boleh merubah konstruksi persentase yang sudah Bapak Ibu masukkan di awal semester. Nah, agenda kedua adalah morning gitu ya. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Nah, yang pertama untuk semester ganjil 2024-2025, insentif EJM untuk modul pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini akan ditiadakan Bapak Ibu. Jadi sudah tidak ada lagi insentif morning mulai semester ganjil 2024-2025. Nah, ini mungkin Bapak Ibu harus perhatikan terutama masa-masa ini sedang pengisian FRK gitu ya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu memasukkan FRK berharap dari insentif morning, nah sekarang sudah tidak ada lagi Bapak Ibu. Nah kemudian pembelajaran tetap diadakan secara luring, tatap muka, dan daring, penugasan terstruktur atau belajar mandiri. Jadi Bapak Ibu tetap bisa melakukan penugasan terstruktur atau belajar mandiri dengan memanfaatkan morning.
Nah, Morning hadir sebagai aplikasi untuk mendukung pembelajaran secara daring, gitu ya. Jadi kami tetap akan memfasilitasi Bapak Ibu dengan Morning di semester ganjil 2024-2025. Nah, kami hadir dalam mendorong praktik baik dan pengelolaan administrator Morning program studi, gitu ya. Dosen dapat memanfaatkan Morning sesuai karakteristik materi dan kompetensi yang perlu dicapai pada mata kuliah yang diampu untuk menyampaikan tujuan perkuliahan dan pembelajaran atau RPS. Jadi Bapak Ibu masih tetap bisa mengupload RPS di Morning. Kemudian menyampaikan materi penugasan atau belajar mandiri, assignment. Kemudian berdiskusi secara daring atau menggunakan long forum, gitu ya. Jadi Bapak Ibu masih dapat menyampaikan ketiga ini dalam Morning. Nah, ketiga aktivitas ini membuktikan pemenuhan SKS di mata kuliah sesuai pasal 15 ayat 6 dan pasal 16 ayat 2 Permendikbudristek RI nomor 53 tahun 2023 dan juga membuktikan pelaksanaan case method dan team based project untuk mata kuliah Bapak Ibu yang tadi kebagian ikut 7. Nah, kalau boleh saya jelaskan gitu ya Bapak Ibu, kalau dulu satu SKS itu kan terdiri dari 50 menit tatap muka terjadwal gitu ya, kemudian 60 menit kegiatan akademik pengerjaan tugas atau PR, kemudian 60 menit kegiatan mandiri atau belajar sendiri. Nah, itu dulu Bapak Ibu. Nah, di Permendikbudristek RI yang baru gitu ya di sini di pasal 15 ayat 6 disebutkan bahwa beban belajar satu satuan kredit SKS itu setara dengan 45 jam per semester. Jadi ini dipukul rata Bapak Ibu, tidak lagi terpatok menjadi 60 menit tugas, kemudian 60 menit belajar mandiri. Nah, kalau 50 menit tatap muka sih ini udah pasti ya Bapak Ibu, karena berkaitan dengan EJM pengajaran. Nah, jadi dalam Permendikbudristek yang baru itu satu SKS dipukul rata 45 jam per semester. Nah, 45 jam ini terdiri dari kegiatan apa saja gitu ya. Di pasal 16 ayat 2 ini dijelaskan terdiri dari belajar terbimbing, penugasan terstruktur atau penugasan mandiri. Jadi sebenarnya dibebaskan berapa lama kegiatan akademik atau mengerjakan tugas dan berapa lama kegiatan mandiri ini di Permendikbudristek yang baru ini dibebaskan gitu ya. Jadi tidak terpatok seperti zaman dulu gitu ya. Nah, karena tidak terpatok lagi, maka tadi untuk membuktikan Bapak Ibu melakukan penugasan gitu ya, Bapak Ibu melakukan belajar mandiri ini bisa tercapture dari Morning gitu ya Bapak Ibu. Jadi Morning ini saya harapannya Bapak Ibu tetap menggunakan untuk dapat mengcapture pelaksanaan belajar mandiri melalui case method atau team based project. Tadi melalui diskusinya Bapak Ibu dapat manfaatkan karena nanti untuk akreditasi juga berguna ya Bapak Ibu. Jadi kalau dalam proses akreditasi dari mana kita bisa menunjukkan bahwa proses case method dan team based project ini ya kita bisa tunjukkan salah satunya dari Morning gitu ya. Jadi proses ini dapat berjalan. Nah, ini juga peran dalam Morning, ini juga banyak Bapak Ibu yang mungkin nggak tahu ya Bapak Ibu. Jadi peran dalam Morning ini dibagi menjadi 3 gitu ya. Yang pertama adalah administrator Morning program studi. Jadi setiap program studi itu punya administrator Morning masing-masing Bapak Ibu. Kemudian perannya itu ngapain aja? Yang pertama adalah menyediakan course di Morning, mulai dari setup course sesuai kurikulum dan semesternya. Kemudian melakukan voting dosen dan mahasiswa dan mengenroll untuk setiap mata kuliah. Kemudian menjadi help desk untuk dosen dan mahasiswa. Nah, ini peran administrator Morning administrator Morning program studi. Jadi Bapak Ibu yang membutuhkan Morning gitu ya, kemudian mengalami kesulitan dalam penggunaan Morning, silakan hubungi dulu administrator Morning program studi dari Bapak Ibu masing-masing. Nanti kalau dari administrator Morning merasa ada kesulitan, baru nanti akan disampaikan ke bidang kurikulum dan teknologi pembelajaran gitu ya. Nah, harusnya sih kemarin kami sudah melakukan pembekalan ke administrator Morning program studi. Jadi Morning untuk setiap mata kuliah yang Bapak Ibu ampu itu sudah dipersiapkan. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal mengisinya gitu ya. Nah, peran yang kedua adalah dosen sebagai pengampu mata kuliah. Nah, peran kita apa sih Bapak Ibu? Tentunya adalah melakukan konstruksi LOM di Morning gitu ya. Kemudian melakukan kegiatan pembelajaran dan memfasilitasi
diskusi di morning, dan melakukan penilaian. Gitu ya. Ini penilaian ini sifatnya opsional ya Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau di morning itu malas Bapak Ibu karena kan jadi 2 kali karena harus mengisi juga di One Maranatha gitu ya. Nah ini opsional aja. Kalau Bapak Ibu rajin silakan melakukan di keduanya di morning dan di One Maranatha gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah tentunya adalah mahasiswa gitu ya. Perannya apa? Mengakses konten pembelajaran, mengikuti kegiatan pembelajaran dan aktif berinteraksi dan berdiskusi gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau saya cek morning itu saya agak sedih ya Bapak Ibu karena kalau forum itu biasanya tidak aktif ya Bapak Ibu diskusinya. Ya tidak semua dosen sih, ada beberapa dosen yang forumnya itu isinya bagus gitu ya, ada yang hanya berjalan satu arah gitu ya. Jadi mohon Bapak Ibu juga dapat mendorong mahasiswa untuk aktif berinteraksi gitu ya. Jadi kasih respon Bapak Ibu dari pertanyaan yang Bapak Ibu lempar gitu ya. Jadi supaya si LOM forum ini bisa berjalan di morning gitu ya. Nah, ini yang ketiga gitu, agenda kita yang ketiga adalah tentang perubahan EJM, desain pembelajaran berbasis kompetensi dan model pembelajaran jarak jauh atau PJJ gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu yang penting saya sampaikan gitu ya. Jadi EJM morning yang dahulunya 28 EJM untuk semester ganjil 2024-2025 ini menjadi tidak ada Bapak Ibu gitu ya. Kemudian ada tambahan untuk konstruksi OBE pertama kali gitu ya. Nah, yang semula tidak ada gitu ya. Nanti Bapak Ibu akan diberikan reward 6 EJM gitu ya. Karena kan OBE ini benar-benar baru akan dilaksanakan diganjil walaupun di genap ini sudah ada yang berjalan ya Bapak Ibu dari 8 program studi. Nah, akan diberikan reward 6 EJM per konstruksi OBE dari mata kuliah yang Bapak Ibu ampu pertama kali gitu ya. Nah, nanti perbaikan atau revisinya kami akan berikan reward 3 EJM gitu ya. Kemudian untuk RPS juga, ya tentunya Bapak Ibu untuk yang kurikulum OBE-nya baru mau berjalan di ganjil, itu pasti tugas Bapak Ibu adalah membuat RPS gitu ya. Nah RPS yang pertama kali itu tidak berubah sebenarnya Bapak Ibu dari yang dahulu ke yang sekarang. Jadi tetap dihargai 6 EJM gitu ya. Nanti perbaikan atau revisinya ini kami hargai 3 EJM. Jadi kami berikan insentif 3 EJM gitu ya. Nah, perbaikan atau revisi nanti akan dinilai oleh LPAA apakah layak dikatakan perbaikan atau revisi gitu. Jadi kalau cuman misalkan mengubah hanya sedikit, apakah itu boleh dinyatakan revisi atau enggak, ini nanti akan ditentukan oleh LPAA. Jadi ada lagi instrumennya. Kemudian untuk RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran yang tadinya 6 EJM menjadi tidak ada juga Bapak Ibu. Gitu ya. Kemudian rencana tugas mahasiswa, lembar kerja mahasiswa, lembar penilaian hasil belajar pertama, ini juga nilainya masih tetap, semula 6 EJM, sekarang masih diberikan 6 EJM insentifnya. Nah, cuman ada minimal 2 buah. Jadi tugas yang diberikan kepada mahasiswa ini minimal 2. Jadi ada 2 RTM, 2 LKM, dan 2 LPHB. Ya, ini diberikan insentif 6. Dan revisinya ini akan kami berikan 3 EJM. Ya. Nah, bedanya lagi dengan yang sebelumnya, untuk pengajuan insentif ini atau reward ini akan dilakukan kolektif dari program studi. Jadi bukan lagi perorangan seperti semester-semester yang sebelumnya. Jadi tidak lagi mengisi Google Form, tapi akan dilakukan oleh program studi sesuai arahan tim kurikulum program studi. Nanti kami di LPAA akan melakukan verifikasi untuk perbaikan dan baru akan diajukan setelah perbaikan dilakukan. Ya. Jadi ini perubahan EJM pada semester ganjil 2024-2025. Nah, yang terakhir adalah tentang pengajuan reward OBE berbasis sistem, gitu ya. Sosialisasi reward OBE berbasis sistem ini sudah dilakukan oleh BPKA, LPKA, oleh Pak Ivan di 11 Juni 2024 kemarin kepada Wakil Dekan Akademik, Ketua Program Studi, dan tim kurikulum. Untuk kelengkapan dokumen dan tata cara pengajuan, Bapak Ibu dapat men-scan QR ini. Di sini ada bagaimana tata cara pengajuannya, dokumen apa yang harus dilengkapi, gitu ya. Nah, Bapak Ibu dapat men-scan kalau dari Ketua Program Studi dan tim kurikulum harusnya sudah punya, gitu ya. Nah,
Kemudian ini lini masa persiapan pelaksanaan kurikulum OBE semester ganjil 2024-2025 dan pengajuan reward OBE berbasis sistem. Nah, hari ini kita ada di tanggal 29 Agustus 2024, Bapak Ibu, berarti ada di minggu kelima Agustus, gitu ya. Harapan kami di LPAA ini Bapak Ibu sudah selesai menyusun kurikulum OBE untuk persiapan semester ganjil 2024-2025, gitu ya. Hari Senin kita sudah masuk bulan September. Nah, harapan kami minggu pertama September 2024-2025 itu program studi dan koordinator mata kuliah sudah selesai melakukan konstruksi OBE di Wan Maranatha untuk persiapan semester ganjil 2024-2025 gitu ya. Di minggu kedua gitu ya, kami dari LPA akan melakukan pengecekan kelengkapan konstruksi OBE dan penerapan IQ7 oleh LPA serta pemberian feedback revisi ke program studi jika diperlukan gitu ya. Jadi mohon kerjasamanya Bapak Ibu, ini timeline yang kami buat, mohon untuk dapat memenuhi gitu ya. Di minggu ketiga, ini di tanggal 17 September kita sudah mulai pelaksanaan semester ganjil 2024-2025. Kami akan tadi memberikan feedback dan harapan kami nanti Prodi ini akan melakukan perbaikan konstruksi OBE di Wan Maranatha jika diperlukan. Gitu ya. Kalau nggak ada berarti konstruksi Bapak Ibu itu sudah aman. Gitu ya. Nah, minggu keempat September 2024 ini kami akan melakukan pengecekan akhir konstruksi OBE di Wan Maranatha dan kami akan melakukan penguncian konstruksi OBE di Wan Maranatha untuk dilaporkan ke PD Dikti. Jadi di minggu keempat ini Bapak Ibu sudah tidak dapat lagi mengubah konstruksi OBE-nya, gitu ya Bapak Ibu. Dan di minggu keempat September 2024 juga ini adalah batas akhir untuk submit kelengkapan dokumen dan bukti-bukti untuk klaim reward OBE. Ya, jadi Bapak Ibu diperhatikan karena ini terkait anggaran juga gitu ya. Jadi mohon tidak terlambat dari akhir September 2024 untuk mengklaim reward OBE gitu ya. Nah, nanti dokumen yang tadi di dalam scan QR itu dokumen kelengkapan setiap prodi dimasukkan dalam drive yang dapat diakses oleh kami gitu ya. Nanti pengajuan dari program studi melalui MTrek ke Ketua LPAA dan bidang kurikulum dan teknologi pembelajaran. Ya, jadi mohon ya Bapak Ibu tidak melewati timeline yang sudah kami tentukan. Gitu ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait persiapan semester ganjil 2024-2025 dan sosialisasi penyesuaian EJM. Nah, sesi berikutnya adalah diskusi dan tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya dapat menuliskan di kolom chat atau dapat raise hand. Nanti saya akan persilakan. Sudah ada di kolom chat gitu ya. Ini saya izin membacakan dari Bu Maria Christian. Jika mahasiswanya tidak mau aktif dan tidak mau belajar duluan, bagaimana cara meningkatkan kemauan mahasiswa tersebut? Kan ada mahasiswa yang hanya datang, duduk, manis, dan sibuk dengan HP-nya. Karena saat ini banyak sekali mahasiswa yang seperti itu. Nah, itu ya tadi Bapak Ibu Bu Maria gitu. Jadi itu yang memang menjadi tantangan kita dalam pelaksanaan kurikulum OBE gitu ya. Jadi kurikulum OBE ini memang ribetnya di awal gitu ya, tapi nanti ke depannya itu kita sebagai dosen pengampu itu lebih enak Bapak Ibu gitu ya. Jadi justru ini menjadi tantangan kita gitu ya. Jadi bagaimana kita mendorong mahasiswa untuk mau membaca dulu materinya gitu ya. Apakah mungkin kita pancing dulu gitu ya dengan pada saat awal perkuliahan itu kita tanya-tanya dulu gitu ya. Jadi tahu mahasiswa yang sudah baca atau belum gitu ya. Nah, ini memang jadi tantangan sih Bu Maria gitu ya. Ini kita harus cari cara sih betul bagaimana supaya mengencourage mahasiswa itu untuk mau membuka dulu gitu ya. Memang mahasiswa zaman sekarang itu sulit ya, paling ya kita bisa, kalau saya sih di kelas yaitu saya tidak buka HP, jadi mahasiswa juga tidak buka HP gitu. Harapannya ya kita sama-sama gitu ya. Jangan kita melarang mahasiswa membuka HP gitu ya, tapi kita sibuk sendiri juga dengan HP kita gitu ya. Jadi ya biasanya saya tetap terapkan aturan itu sih Bapak Ibu gitu ya. Ini tantangan sih Bapak Ibu
saya serahkan ke Bapak Ibu masing-masing untuk cari caranya gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu bisa untuk mendorong mahasiswanya mau membaca lebih dahulu sebelum kuliah dimulai gitu ya. Kalau dulu zaman saya kuliah itu untuk mendorong saya mau membaca dulu sebelum kuliah dimulai itu biasanya dosennya agak galak gitu ya. Kemudian nanyanya itu ditunjuk satu-satu dan menegangkan gitu ya. Jadi dari situ saya belajar, oh minggu depan saya harus baca dulu nih sebelum kuliahnya mulai karena kalau ditunjuk kemudian nggak bisa itu saya malu gitu ya. Nah ini ada banyak cara sih harusnya ya Bu Maria gitu ya. Kemudian dari Mas Ibu Maria Christine, ada satu masalah lagi, jika mahasiswa malas, berarti mahasiswa bisa atau boleh tidak lulus kan, tapi bukankah bobot nilai diajukan dari prodi, bukan dari dosen yang mengajar saat itu. Jika mahasiswa malas, berarti mahasiswa bisa atau boleh tidak lulus kan? Boleh, Bu. Jadi kita nggak mengharuskan bahwa mahasiswa itu harus lulus semua, Bapak Ibu. Jadi kalau tidak mencapai kompetensi yang ditargetkan mata kuliah ya harusnya tidak lulus ya Bapak Ibu. Bukankah bobot nilai diajukan dari prodi, bukan dari dosen yang mengajar saat itu? Nah, saat ini bobot nilai jadinya diserahkan ke dosen masing-masing ya Bapak Ibu dengan pembagian yang tadi. Apakah mata kuliah yang Bapak Ibu ampu itu termasuk IKU 7 atau bukan gitu ya. Nah, kalau IKU 7 yang tadi gitu ya, aktivitas partisipatif dan tim based project-nya harus 50%. Jadi tidak lagi ditentukan seperti dulu gitu ya. Bu, bukankah kalau Oke. kita masuk ke OBE itu udah persentase sudah ada? Diisi oleh koordinator mata kuliah Bu Maria. Oh, oke oke oke. Makasih Jadi Bu. bisa bisa custom Bu per mata kuliah. Oh, Mungkin bisa ada mata custom. kuliah, mungkin ada mata kuliah yang aktivitas partisipatifnya besar, hasil proyeknya kecil seperti itu. Hmm, Bahkan ada juga di beberapa prodi itu yang full 100% proyek, tidak ada UTS, tidak ada UAS begitu. Itu dimungkinkan. oke Tetapi oke. memang dalam prosesnya tetap harus dilaporkan ke tim kurikulum dan kaprodi begitu. Jadi tidak serta-merta berubah karena memang itu dikonstruksi di dalam sistem. Yang pasti sih untuk mata kuliah yang sama bobotnya harus seragam karena kan kita ingin mengukur capaian yang sama begitu sih Bu. Oke, makasih Pak. Makasih Bu. Ya, makasih Bu Maria untuk pertanyaannya. Makasih Pak Ivan sudah membantu menjawab. Saya pindah ke pertanyaan berikutnya dari Pak Andi. Kalau case method dan team based project harus selalu tercatat diskusinya dalam bentuk long forum. Nah, ini yang kami sarankan Pak Andi. Jadi kami sudah fasilitasi dengan morning. Harapannya long forum di morning itu bisa digunakan supaya aktivitas case method dan team based project itu bisa tercatat supaya nanti ketika akreditasi, ketika ditanya coba tunjukkan aktivitas case method dan team based project, Pak Andi bisa tunjukkan dari morning gitu ya. Nah, itu sih. Jadi kalau misalkan Pak Andi enggan menggunakan morning gitu ya, tapi nanti harapannya ketika ditanya oleh asesor akreditasi bisa menjawab aja dan bisa membuktikan gitu ya proses diskusinya itu ada di mana gitu ya. Gitu sih Pak Andi mungkin. Soalnya kadang-kadang susah, Bu. Mm-mm. Anak-anak memilih diskusi di tempat yang nggak ada dosennya. Jadi dia Oh, udah dibikinin WhatsApp grup dengan ada dosennya juga, tapi mm-mm. mereka milih bikin grup baru juga. Ya nggak tahu ya kenapa. Apakah mungkin bahasanya lebih santai atau gimana, saya nggak Mm-mm. paham. Tapi saya juga agak sulit buat mengambil itu untuk sebagai apa ya bahan bukti bahwa diskusinya benar terjadi. Eh, Iya. Kalau dilakukan di kelas, apa iya kita harus merekam diskusinya di kelas? Iya sih Pak, itu ya. Jadi ya itu makanya kami fasilitasi dengan morning sih Pak. Jadi salah satu caranya supaya terekam gitu ya, supaya tercapture ya bisa menggunakan morning supaya mencegah ada diskusi di luar seperti tadi di WhatsApp grup yang nggak ada dosennya gitu ya, Pak. Jadi supaya tercapture. Jadi di istilahnya dalam tanda kutip dipaksa saja Pak mahasiswanya untuk berdiskusinya jadinya di forumnya morning gitu supaya
ada bukti nantinya, Pak. Lebih gampang untuk kitanya juga mengeluarkan bukti kalau misalkan nanti diperiksa oleh asesor. Mungkin dari Setidak, Pak setidaknya Ivan bisa kalau nambah. ya setidaknya kalau nggak harus diskusi di morningnya chat sih, mereka ngumpul nanti hasil diskusinya di upload di morning juga nggak masalah sih Pak Bu Hmm. sebetulnya. Intinya sih kita boleh ke slide yang SKS nggak Bu? Yang 45 jam per semester. Nah, begini Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat, sebetulnya yang di sebelah kiri itu peraturan yang lama. Jadi peraturan yang lama itu satu SKS itu definisinya 50 menit tatap muka, 60 menit belajar eh, mandiri, 60 menit tugas terstruktur atau kegiatan akademik gitu ya. Nah, ini totalnya berarti 170 menit per SKS untuk setiap minggu, per minggu. Nah, di peraturan yang baru itu dirubah definisi SKS-nya menjadi satu SKS itu 45 jam per semester. Tapi kalau kita hitung sebetulnya 45 jam per semester itu kalau dibagi 16 minggu pertemuan itu 168,75 menit per minggu. Jadi sebetulnya tidak merubah peraturan yang lama. Nah, tetapi si 168 menitnya ini per minggu kita bisa lakukan melalui belajar terbimbing, penugasan terstruktur, dan atau mandiri. Intinya 168 menitnya itu udah nggak dikunci lagi 50 menit tatap muka, 60 menit belajar mandiri, 60 menit belajar terstruktur. Itu di peraturan pemerintah. Tetapi di Maranatha kita menetapkan tetap untuk satu SKS itu tatap mukanya 50 menit. Nah, berarti di setiap minggu itu kita punya tanggung jawab untuk sisa kurang lebih 120 menitnya itu entah mau dimasukkan ke belajar mandiri atau ke belajar terstruktur atau penugasan. Nah, di morning itu, kalau tadi Bu Raini saya contohkan kan untuk penerapan case method atau team-based project. Itu bisa diletakkan juga di morning. Entah kita untuk asistensi atau untuk update progres proyek atau hasil diskusi terkait kasus menggunakan long forum. Tetapi mungkin saja kita di minggu itu tatap mukanya 50 menit, 120 menitnya kita arahkan mahasiswa untuk belajar mandiri, untuk membaca jurnal atau artikel. Nah, itu juga bisa dituliskan apa perintahnya ke mahasiswa, instruksinya di morning untuk membaca artikel apa, estimasi waktunya 120 menit. Sehingga nanti kalau dicek, tanggung jawab kita memenuhi 45 jam per semester untuk satu SKS itu terpenuhi. Untuk yang tatap muka, buktinya ada dari mana? Dari berita acara dan juga daftar hadir mahasiswa dosen. Untuk yang penugasan dan belajar mandiri, pembuktiannya kita bisa tunjukkan instruksi-instruksi yang kita berikan di morning. Jadi sekaligus menjawab yang lain-lain, mungkin ada pertanyaan, ada jumlah forum minimalnya berapa, dan lain sebagainya. Saat ini Bu Rainisa dan saya tidak mengunci begitu. Harus ada berapa forum, itu tergantung. Misalkan, kalau proyek kelompok yang kita tetapkan hanya perlu waktu pengerjaan 3 minggu. Misalkan dari 3 minggu ini bimbingannya 2 kali atau update progresnya 2 kali. Berarti kita cukup buat 2 long forum begitu. Jadi itu dikustomisasi sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Bapak Ibu. Intinya morning itu ingin kita manfaatkan untuk mengcapture kegiatan tugas terstruktur dan kegiatan mandiri mahasiswa. Bagaimana kita memberikan instruksi di morning dan mereka bisa mengumpulkan tugasnya di sana begitu. Nah, itu sih tujuannya sebetulnya Bapak Ibu
untuk menunjukkan pemenuhan 45 jam per semesternya ini, morningnya itu. Kurang lebih seperti itu, Bu Renisa, tambahan dari saya. Ya, baik. Terima kasih, Pak Ivan. Apakah sudah menjawab, Pak Andi? Sudah, Ya, sudah. Jadi sudah kepikiran sih ada beberapa hal. Terima ya. kasih. Baik, terima kasih Pak Andi untuk pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya saya bacakan dari Pak Sony, ya. Pak Sony sudah coba menerapkan project base di salah satu kelas, tapi di survei akhir semester justru cukup banyak mahasiswa malah mengeluh karena format pembelajaran dianggap membebani dalam tanda kutip, dan mereka juga justru prefer kelas dalam bentuk lecture biasa. Sepertinya selain dosen menerapkan format OBE, pada saat yang bersamaan harus ada juga perubahan paradigma dari mahasiswanya juga ketika mereka di kelas. Karena kalau dosen sudah menerapkan OBE yang sangat student center, tapi mahasiswanya tidak aktif, proses pembelajaran tetap tidak akan berjalan. Mungkin sosialisasi tentang OBE ini perlu juga diberikan ke mahasiswa sehingga mereka aware bahwa kalau di kelas mereka memang wajib untuk berpartisipasi aktif. Terima kasih Pak Sony untuk masukannya. Memang betul sih Pak Sony, seperti tadi masukan dari Bu Maria juga, memang sulit buat kita dosen gitu ya, nggak mudah untuk mendorong mahasiswa itu aktif juga mau membaca materi sebelum masuk perkuliahan gitu ya. Untuk pembekalan ke mahasiswa ini saya sudah mulai akan melakukan untuk mahasiswa baru. Jadi bagaimana mahasiswa itu harus aktif gitu ya, harus membaca materi dulu untuk melaksanakan kurikulum OBE ini gitu ya. Memang kurikulum OBE ini nggak harus langsung berjalan eh, berjalan sempurna gitu ya Bapak Ibu. Jadi pelan-pelan saja gitu ya. Butuh proses juga untuk sampai ke arah sana, tapi kita mulai membiasakan kepada mahasiswa seperti itu gitu. Jadi belajar mandiri, membaca dulu gitu ya, mendorong gitu ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk sosialisasi itu memang sudah akan mulai kami lakukan untuk mahasiswa baru gitu ya. Jadi semoga ini juga bisa memudahkan Bapak Ibu untuk mengajar terkait kurikulum ABE ini di semester ganjil 2024-2025. Dari Pak Ivan mungkin ada tambahan, Pak? Ya, terima kasih Bu, sudah cukup menjawab. Intinya sih kami juga melihat kekhawatiran ini dari Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk menerapkan OBE ini memang perlu dua-duanya ya, dosennya juga aktif memfasilitasi, mahasiswanya juga mau untuk difasilitasi dan aktif dalam proses pembelajaran. Begitu. Pada intinya sih kami memahami kekhawatiran tersebut. Nah, sebagai pengingat, untuk ikut 7 kelas kolaboratif partisipatif ini, kita punya target 40% setiap semester. Nah, Bapak Ibu di Prodi, khususnya di tim kurikulum dan Kaprodi, bisa memetakan 40% ini akan dibagi di mana, seperti itu. Jangan sampai 40% ini ternyata kalau kita punya 100 mata kuliah, kan berarti 40 mata kuliah yang harus kolaboratif partisipatif misalkan. Ternyata 30 mata kuliah itu di semester ganjil, di semester genapnya cuman 10 mata kuliah. Nah, itu kan jadinya tidak berimbang begitu. Eh, ada satu semester tertentu yang pada akhirnya banyak mata kuliah yang berbasis proyek. Sama juga kita menyeimbangkan di semesternya. Mungkin kalau untuk mahasiswa di semester awal lebih banyak pengenalan teori, jadi nggak terlalu banyak proyek. Tapi mungkin nanti mulai semesternya agak lebih tinggi, bisa apa namanya? Bisa di apa ya? Di lebih banyak gitu mata kuliah yang berbasis proyek atau kasus. Kemudian yang kedua, dari kami juga mendorong untuk prodi bisa join tugasnya. Dalam artian ada 2 atau 3 mata kuliah yang berbeda, tetapi proyeknya itu cuma satu gitu. Jadi ada satu proyek, tetapi dinilai dari lebih satu mata kuliah. Nah, itu juga bisa mengurangi beban di mahasiswa. Nah, ini masukan untuk Bapak Ibu di tim kurikulum prodi juga seperti itu.
Nah, kemudian menanggapi sedikit mundur tadi, bagaimana kita mendorong mahasiswa untuk aktif begitu. Nah, ini saya juga sering tanyakan kalau kita studi banding. Problemnya sama seperti itu, Bapak Ibu. Tetapi yang pasti untuk mereka bisa aktif dan membaca, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan memasukkan hal tersebut dalam komponen nilai begitu. Misalkan kalau kita studi kasusnya mereka baca di rumah masing-masing. Begitu masuk ke kelas, kita langsung diskusi. Nah, ketika mereka tidak bisa menjawab kan mereka kehilangan nilai begitu. Nah, oleh karena itu mau nggak mau mereka jadi harus mempelajari kasusnya dulu di rumah. Itu salah satu contohnya seperti itu. Betul Pak Sony, jadi kita akan melaksanakan sosialisasi juga bukan hanya ke dosen tapi ke mahasiswa. Saya kembalikan ke Bu Renisa. Baik, terima kasih Pak Ivan untuk bantuan jawaban. Terima kasih Pak Sony untuk masukannya. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Bu Ita, gitu ya. Izin bertanya untuk mata kuliah seminar perpajakan yang diampu Bu Ita, bobot partisipatifnya 10%, proyek kelompoknya 40%. Berarti masuk IKU 7, betul, betul Bu. Jadi 10 tambah 40 sudah memenuhi 50% minimal. Yang jadi masalah jika peserta mahasiswa yang ambil mata kuliah ini sedikit, seperti semester lalu cuma 3 orang, maka tugas proyek kelompok saya ganti jadi tugas individu, yaitu membuat artikel topik, sudah ditentukan dosen. Outcome-nya jadi publikasi artikel di Sinta. Apakah itu jadi masalah? Ini saya minta bantuan Pak Ivan nih Pak untuk menjawab. Boleh nggak Pak? Ya, pada Yang intinya, ya terima kasih Mm-mm. Bu. Tadi di PPT ada yang penjelasan terkait IKU 7 ya Bu ya? Iya ada Pak. Ya, boleh Bu. Stop. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu semua, terima kasih Bu Ita untuk pertanyaannya. Saya memahami kendala yang dihadapi oleh Bapak Ibu terkait pelaksanaan case method atau team based project. Pada intinya dari pemerintah mendorong untuk pelaksanaan case method dan team based project ini dilakukan secara berkelompok. Kenapa? Karena saya lihat untuk penginputan nilainya, boleh next slide Bu. Nah, ini kan ada 6 komponen jadinya. Nah, untuk yang aktivitas partisipatif dan hasil proyek ini memang menyasar ke ranah soft skill juga, begitu kemampuan komunikasi, bekerja sama, berpikir kritis, dan lain-lain. Sehingga memang disarankan untuk berkelompok begitu. Boleh ke slide yang sebelumnya lagi, Bu? Nah, ini kalau dilihat di yang case method itu kelompoknya bisa dibagi-bagi di dalam kelas eh, atau kita bisa berdiskusi satu kelas besar. Itu ada di poin 1C, kelas berdiskusi secara aktif begitu. Nah, itu bisa. Tetapi kalau untuk yang team based project ini memang didorong untuk kelas dibagi menjadi kelompok lebih dari satu mahasiswa untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu yang ditentukan. Nah, dampaknya seperti apa kalau kita tidak melaksanakan sesuai dengan instruksi ini? Kalau memang tugasnya pada akhirnya akan dilaksanakan menjadi tugas individu, berarti pada saat konstruksi di OBE-nya, kita tidak memilih tugas tersebut menjadi studi kasus atau team based project, tetapi masuk ke kategori tugas. Boleh next slide, Bu? Nah, berarti kita masuknya ke yang tugas ini, karena dia lebih general. Begitu sih, Bu. Jadi kalau memang sudah disetting untuk dia project, team based project, harapan kami sih tetap dilaksanakan berkelompok seperti itu. Kalau memang eh, pada akhirnya ada kendala dan pada akhirnya dilaksanakan secara individu, mungkin kita bisa akalin dengan ada diskusi awal di depan seperti itu untuk menentukan tema besar seperti itu. Nanti setelah itu baru ada pengerjaan secara individu begitu. Jadi memang untuk pelaksanaan case method atau team based project ini juga pasti kita
nilainya nggak semuanya nilai kelompok, pasti ada nilai perorangannya seperti itu. Eh, Kurang lebih seperti itu. Jadi tetap diusahakan, diupayakan. Tapi kalau memang ada indikasi tidak memungkinkan mata kuliah ini untuk ke depan mengampu IQ 7, berarti kita bisa arahkan untuk eh, tidak ke IQ 7 begitu. Nah, itu harus konsultasi juga ke tim kurikulum di prodi supaya capaian IQ 7 prodinya tidak tiba-tiba turun begitu. Kurang lebih seperti itu Bu Renisa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ivan, Bu Ita, semoga menjawab ya Bu. Jadi, Sedikit lagi Bu, iya, boleh tanya? Jadi silakan Bu. kalau kayak seperti itu, RPS-nya dirubah atau bagaimana ya? Enggak ya? Eh, Kalau maksudnya kalau untuk berubah di semester depannya begitu ya Bu ya? Atau Ya, untuk yang kan berjalan? ini belum tahu ya Pak. Kan maksudnya Mm-mm. biasanya saya dapat mata kuliah yang tadi seminar. Nah, semester kemarin Pak pengalaman cuma sedikit ya, karena Mm-mm. memang kelas yang ngulang gitu ya, hanya 3. Jadi nggak memungkinkan ya kalau kelompok pikir saya. Nah, kalau Mm-mm. semester sekarang kan belum keluar nih berapa jumlah mahasiswanya belum tahu ya. Iya. Mudah-mudahan banyak. Tapi kan Mm-mm. tergantung mereka itu kan pilihan, seminar tuh pilihan, bukan wajib ya. Jadi Iya. mereka bisa aja milih seminar yang lain begitu. Jadi maksud saya seandainya oh ternyata pesertanya sedikit begitu ya. Terus misalnya saya memilih tadi yang Pak Ivan bilang tugas gitu ya, masuknya bobot tugas. Nah, nanti kan kalau RPS-nya itu kan kita taruh tuh di morning. Itu harus dimodif ya atau bagaimana tuh maksud saya. Jadi R supaya nanti dalam penilaian kok jadi nggak relate ya antara RPS yang ditaruh di morning dengan apa pelaksanaannya gitu. Ya, pada intinya untuk konstruksi OBE dan RPS kan idealnya kan sebelum semester berjalan begitu Bu. Jadi eh, kita idealnya sih nggak bisa tahu dulu mahasiswa baru konstruksi karena memang kan datanya tadi seperti yang Bu Rainisa sampaikan akan dilaporkan di awal perkuliahan. Jadi kalau memang sudah disusun dia tim based project tetapi di lapangan tidak bisa dilaksanakan, ya dioptimalkan saja Bu seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi ada pelaksanaan diskusi di dalam kelompoknya walaupun memang pelaksanaan projectnya itu pada akhirnya mereka masing-masing seperti itu sih Bu yang bisa saya jawab. Jadi nggak perlu tiap semester Nggak harus perlu. merubah begitu. Jadi kita juga tugas administratifnya nggak terlalu banyak. Mungkin bisa begini ya Pak, sedikit lagi ya, biar Mm-mm. biar saya juga ini supaya nanti Ya, takutnya malah jadi membuat apa skornya rendah gitu kan, mm-mm. nggak mau juga ya Pak, tidak menopang prodi. Maksudnya misalnya diakalin ya, kalau kayak kemarin tuh ya ya udah berjalan sih. Misalnya dia 3, jadi mungkin ngakalinnya supaya ada yang project base-nya yang kelompok, ya bikin dia ada tugas yang kelompok, tapi ada juga nanti yang individu, jadi Ya, dia bisa betul. terpenuhi gitulah ya, Betul, kira-kira betul ya Pak. seperti itu Oke, kira-kira Bu, betul. oke. Ya, ya, baik Pak. Ya, Makasih. terima kasih Bu. Terima kasih Bu Ita dan Pak Ivan. Mungkin saya berpindah dulu ke Bu Maria Christine yang sudah raise hand. Silakan Bu Maria. Terima kasih, Bu. Iya. Tadi saya masih bingung dengan jawaban Ibu sama Pak Irfan. Soalnya gini, kalau mahasiswa jadinya nanti ada di morning, bisa ke OBE. Artinya dengan OBE itu dia bikin tugas lah harian atau mingguan. Kemudian di morning juga dia harus upload kan, itu dari mahasiswa. Terus kalau untuk dari dosennya berarti ditambah satu lagi SAT ya, untuk absensi gitu. Hmm. Jadi Oh, lebih banyak adminnya daripada mata kuliah materi ya, sorry ya. Kalau oh. saya bilangnya seperti itu, merasakan seperti itu gitu ya. Tapi kalau memang enggak ya gimana gitu. Itu kan yang semester lalu kalau nggak salah, saya meninggalkan morning karena ada OBE. Katanya lepasin aja morningnya. Nah sekarang morningnya ditambahin lagi, SAT-nya juga tetap ada, morningnya harus jalan, OBE-nya juga jalan gitu loh. Seperti itu kah? Ya, Hmm. oke. Saya langsung jawab aja ya Ya, Bu Raya, Ya, nggak apa-apa. ya, makasih. silakan Pak Ivan. Ya, saya paham Bu, terima kasih. Jadi intinya begini, kalau kita melihat, eh, kita kan sebetulnya
kita punya beberapa tanggung jawab administrasi memang. Yang pertama kan absensi, begitu ya. Absensi ini kita di One Maranatha. Kemudian yang kedua input nilai. Input nilai juga kita sudah bisa di One Maranatha menggunakan OBE, begitu Bu. Nah, di One Maranatha itu yang belum Betul. bisa hanya 3 hal. Upload materi, memberikan Kalau materi tugas bisa, Pak. di One Menulis. Maranatha. Di Bisa, One bisa, Maranatha. bisa. Saya suka masukin di SAT ada nggak diupload tapi ditulis diketik, Pak. Jadi Di selain absensi mahasiswa, dosen, ada satu lagi materi bisa saya masukin. Tapi nggak bisa oh pekerjaan mahasiswa, jujur itu nggak ada. Jadi pekerjaan mahasiswa itu adanya di eh, morning. ya, ya. Nah, kalau yang saya tahu sih kalau di One Maranatha belum ada ya Bu Rainisa ya untuk upload materi Ya, kuliah upload nggak begitu ada, ya. cuma ditulis saya hari itu memberikan Oh ya, materi ya, apa ya, saja. Iya, ya, iya itu. betul-betul. Di berita Ya, acara begitu ya Bu ya. betul. Hmm. Nah, jadi Apa kita, namanya itu? nah kalau dulu kan gini Bu, jadi kalau dulu kan morning itu kan Ada di eh, morning, ya. ada kewajiban harus ada berapa forum, ada berapa materi yang diupload dan seterusnya. Intinya, morning yang sekarang itu kami mendorong Bapak Ibu untuk memanfaatkan sesuai dengan kondisi di mata kuliah masing-masing begitu Bu intinya. Jadi tidak ada tuntutan khusus begitu Bu. Alasannya kenapa? Karena yang tadi boleh ke slide yang tadi lagi Bu Rey, yang SKS. Hmm. Nah, yang ini. Jadi kita punya 50 menit tatap muka kan satu SKS eh, per minggu. Nah, kita punya 120 menit itu entah belajar mandiri, entah belajar terstruktur. Nah, Iya, betul, Ibu Pak. silahkan manfaatkan morning begitu. Intinya begitu sih. Jadi dari Iya, kami iya. sih tidak harus semua tugas harus lewat morning gitu. Enggak juga begitu. Tetapi morning ini hadir untuk bisa Fasilitas itu dimanfaatkan, gitu ya. memfasilitasi begitu. Jadi eh, saya melihat bahwa teknologi pembelajaran ini harusnya mempermudah kita dalam memfasilitasi belajarnya mahasiswa. Jadi eh, jangan sampai mata kuliah kita yang ngikutin tuntutannya morning begitu intinya. Saya pengen Iya, morning ini yang bisa mendukung kita. Jadi silahkan dimanfaatkan saja Bu sesuai dengan kondisi di mata kuliah begitu Bu. Nggak ada. betul sih, Pak. Cuman Mm-mm. kalau dari satu kelas itu kan pasti ada satu atau dua mahasiswa yang memang betul-betul mengerti, boleh Ya. dikatakan pinter lah ya. Nah, Mm-mm. kalau yang satu itu setengah-setengah dan tidak mengupload, kadang-kala ada si mahasiswa itu apa ya, kesel sama kalau gue udah upload semua pengen pengen nyontek gitu ya. Jadi Oh dia iya nggak iya. upload. Nah, semua udah pasti nggak akan upload deh. Nah, itu Iya iya. susah ya seperti itu gitu loh Pak. Itu yang Iya buat iya. kami sebagai dosen gimana ya kok nggak dikerjain. Terus tanyain kamu upload nggak? Saya bilang gitu yang biasa anak Mm-mm. yang rada-rada lumayan gitu ya. Nggak Bu, soalnya kalau saya upload yang lain pada nyontek. Nah Berarti itu di mata kuliah Ibu pada ngumpulinnya gimana Bu? Lihat lewat email atau lewat WA gitu ya Bu ya? yes. Kalau Oh, WA pribadi saya nggak mau. Jadi oke. lewat email. Email ya. Email Iya kan iya. jadi kelihatan mereka dan mereka nggak bisa saling nyontek ya. Hmm. Apakah si A sudah ngumpulin atau belum? Oh, kalau di morning tuh terlihat ya temannya sudah Kelihatan, betul. mengumpulkan. Iya, lu udah Oh, ngumpulin. iya iya Ya, iya. lihat dong gua. Nah, itu kan Iya, anak-anak tuh kadang-kadang ada yang gua nggak mau dicontek oke. orang gitu loh. Ya, ya. Kadang-kadang kesel juga kan, gua yang Mm-mm, mm-mm. bikin gitu ya. Terus hasilnya yang nggak bikin pun nilainya sama gitu. Si Iya. anak tuh seperti itu. Tapi kalau Mm-mm. di email dia nggak tahu si si A udah ngumpulin, si B nggak ngumpulin nggak tahu gitu. Iya, Gitu. Itu loh paham Bu. masalahnya. Ya. Ya, jadi masukan juga bagi kami Bu. Terima Ya, kasih ya. kalau mau, kalau bisa sih, kalau di Jadi morning nggak aku udah kelihatan gitu ngumpulin, ya. hanya dosen aja yang Ya, bisa ya, ya, ya. lihat mahasiswanya
nggak bisa lihat bahwa si teman aku tadi Ya, ngumpulin belum gitu loh, gitu ya. mm-mm. Ya, Ya, terima kasih makasih Bu Kak. masukannya. Ya, Yuk, saya paham kekhawatirannya. Intinya ya, gini Bu, kalau misalkan Ibu ngumpulinnya lewat email misalkan, nanti pada saat akreditasi eh, ditanya bagaimana penerapan mata kuliah di Prodi, kita ambil ya memang contoh itu, tuh lebih enak tunjukin morning langsung gitu. Nah, kalau ya kita betul, ngerti. tercecer tuh kan kita jadi harus ngumpulin gitu tugas-tugas yang dulu mana ya gitu direkap jadi satu baru selesai. Jadi eh, ada kemudahan dan kesulitannya masing-masing sih Bu, saya lihat. Nah, Ya, saya sih ingin supaya morning ini bisa mendukung Bapak Ibu begitu. ya berarti morning jalan lagi ya Pak ya. Iya, Ya, tapi kita nggak mewajibkan harus ada berapa forum, harus ada berapa ya tugas, harus pokoknya ada ada berapa aja materi. ya. Ya, intinya sih dimanfaatkan sesuai kebutuhan di mata kuliahnya Ibu, begitu Bu. Oke, Mm. makasih Pak. Ya, Oke, makasih Bu Maria dan Pak Ivan. Saya lanjutkan dengan pertanyaan di kolom chat. Ada dari Pak Teddy Markus. Izin bertanya, kuliah online maksimum berapa pertemuan dalam satu semester? Ini jadi tidak boleh lagi ya Pak Teddy Markus ya. Jadi tidak boleh lagi ada kuliah online karena sekarang kondisinya sudah tidak pandemik. Jadi 100% perkuliahan itu harus dilakukan secara luring atau luar jaringan. Jadi harus tatap muka dengan dosen gitu ya. Kemudian apakah forum wajib di morning minimum berapa banyak? Tadi sudah dijawab oleh Pak Ivan gitu ya. Jadi tidak ada minimum jumlah forum gitu ya. Jadi silakan saja kalau mau satu pun boleh gitu ya. Eh, Forum tadi sebisa mungkin untuk mendukung aktivitas yang team based project ya, supaya bisa tercapture dari morning ya. Tadi ya itu Pak Teddy, semoga bisa menjawab. Kemudian sama berikutnya ke pertanyaan dari Bu Maria Christine sama dengan Pak Teddy, ya kuliah online tidak boleh lagi diadakan karena 100% sudah luar jaringan. Yuk, makasih Bu. Ya, makasih. Pertanyaan berikutnya dari Bu Ria, izin bertanya, apakah yang dimaksud dengan kelengkapan dokumen dan bukti-bukti untuk klaim OB itu dokumen dan bukti apa yang harus disiapkan oleh para dosen? Baik, Bu Ria, saya kembali ke PPT gitu ya. Jadi untuk sosialisasi reward OBE ini pernah dilakukan. Jadi Bu Ria bisa mengakses QR yang di depan. Nanti di dalamnya itu ada kelengkapan dokumen dan bukti-bukti untuk syarat pengajuan klaim OBE gitu ya. Nanti ada form-form yang harus diisi. Nanti silakan diserahkan ke Prodi. Nanti Prodi yang akan mengirimkan ke kami gitu ya. Apakah bisa diakses Bu QR code-nya? Ya, sudah bisa Bu Rainisa. Terima Ya. kasih. Nah, Bapak Ibu sekalian saya konfirmasi lagi untuk yang ini ya Bapak Ibu. Jadi RPP ini sudah tidak perlu buat lagi Bapak Ibu. Jadi dokumen kurikulum RPP ini Bapak Ibu tidak perlu membuat lagi. Jadi EJM-nya ditiadakan. Jadi yang semulanya 6 menjadi tidak ada. Kemudian yang RPS ini juga proporsi berlaku ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu menyusun RPS-nya secara tim gitu ya, koordinator mata kuliah dan ada beberapa dosen pengampu, ini juga berlaku proporsi ya Bapak Ibu. Ya itu. Kemudian saya izin melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Dari Pak Sony lagi. Bu Ratna sudah ya tadi ya izin share QR. Semoga sudah dapat. Saya lanjut ke Pak Sony. Salah satu hal yang dikeluhkan mahasiswa mengenai morning adalah karena sepertinya tidak ada notifikasi ketika ada tugas dan lain-lain yang diberikan oleh dosen. Apakah problem tersebut bisa ditanggulangi, Bu, ke depannya? Karena seringkali hal tersebut dijadikan alasan oleh mahasiswa ketika mereka tidak mengerjakan suatu tugas. Pak Sony, untuk notifikasi ini, kalau saya cek dari stafnya yang memegang morning, ini mungkin untuk dilakukan. Jadi nanti kami akan aktifkan. Nah, notifikasi ini akan masuk ke email, Bapak Ibu. Cuman Pak Sony, kalau misalkan nanti yang mengajarnya kelas paralel gitu ya A dan B, nah si mahasiswa itu kemungkinan akan dapat notifikasi yang sangat banyak, ya itu saja sih. Tapi
notifikasi ini dimungkinkan Pak Sony. Jadi nanti kami akan aktifkan supaya mahasiswa itu bisa tahu apakah ada tugas dan lain-lain. Cuman ya mungkin nanti diterangkan saja notifikasi itu akan banyak gitu ya. Nanti yang nggak berhubungan dengan kelasnya, misalnya kelas paralelnya itu juga akan masuk ke email dari mahasiswanya. Itu ya Pak Sony. Mungkin sudah menjawab Pak. Baik. Ya, makasih Bu. Ya. Ya, makasih Pak Sony. Terus Pak Andi ini jadi masih tetapkan bahwa Wan Maranatha Edu untuk administrasi presensi kehadiran dan pemasukan nilai. Kalau morning masih dijadikan alat pendukung perkuliahan, tempat menaruh materi perkuliahan, pengumpulan tugas dan instruksi perkuliahan. Ya, betul Pak Andi. Jadi ini mungkin untuk menambahkan dari pertanyaan Bu Maria tadi. Jadi kita masih punya dua platform. Jadi Wan Maranatha Edu itu untuk administrasi, presensi, isi berita acara, kemudian nilai, dan morning itu murni untuk memasukkan materi kuliah, kemudian tugas dan instruksi, forum diskusi, dan sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga Bapak Ibu bisa memasukkan nilai tugas di morning, gitu ya. Ya, terima kasih Pak Andi untuk masukannya. Kemudian dari Pak Teddy, mestinya di morning tugas bersifat personal lewat LOM assignment, yang lain tidak bisa lihat kecuali mengumpulkannya lewat LOM forum. Harusnya sih yang lain tidak bisa melihat sih Pak. Memang personal sifatnya. Jadi yang pernah saya lakukan juga kalau UTS UAS memasukkan assignment itu memang mahasiswa lain itu tidak bisa mengakses sih Pak. Apakah dari Pak Teddy pernah punya pengalaman mahasiswa lain bisa mengakses Pak? Mungkin boleh share di sini. Bukan begitu Bu. Tadi yang Oh Ibu Maria tanya, katanya yang lain kan bisa lihat, mestinya nggak bisa lihat kalau iya, lewat assignment, ya. iya. Terima Jadi kasih Pak nggak Teddy. mungkin bisa nyontek Li- gitu, Lihat nggak bisa buka, tapi lihat dia sudah ngumpulin gitu loh Pak. nggak bisa. Oh, Mestinya sih iya. nggak bisa ya. Betul Pak Teddy, terima kasih untuk bantu menjawab. Ya, harusnya sih tidak bisa sih Bu. Jadi tidak bisa melihat tugas yang disubmit orang lain, termasuk juga kalau dari pengalaman saya pribadi juga tidak bisa lihat sih siapa yang sudah upload atau belum. Paling kecuali pertanyaannya di luar, nanya-nanyanya di luar morning ya, nanya pribadi itu udah masukin atau belum. Harusnya sih tidak bisa ya Bu. Itu sih dari pengalaman saya. Nanti saya cek lagi Iya, Bu. Ya, itu mah teknis Apakah Bu, nanti di assignment ya. atau belakang aja forum ya? sana. Saya juga lupa. Ya, Iya, makasih masukannya. makasih Bu Maria dan Pak Teddy. Ya, kemudian Pak Andi juga sudah menanggapi. Pak Andi lagi, jadi case method dan team based project harus selalu tercatat diskusinya dalam bentuk long forum. Pak Ivan ini sudah bantu menjawab ya, kalau memang dilaksanakan di tatap muka tidak perlu, tapi kalau dia menjadi bagian dari belajar mandiri atau penugasan terstruktur lebih baik disampaikan dan dipantau melalui long morning menggunakan long yang diperlukan. Ya, kemudian terkait dengan kebijakan tidak ada tatap muka online, bagaimana dengan dosen yang kebetulan harus tugas di luar kampus dan kesulitan cari waktu untuk kelas pengganti tatap muka? Ini Pak Ivan mungkin bisa bantu Pak. Itu silahkan berkoordinasi dengan prodinya Prodi ya. masing-masing ya, betul. Iya Pak, jadi kalau di aturan universitas sih sudah tidak memperbolehkan ya Pak. Jadi memang setelah COVID itu jadi 100% ada edarannya sudah berlangsung kembali normal. Jadi 100% harus dilaksanakan secara luar jaringan gitu. Jadi kalau misalkan nanti ada yang kebetulan mepet banget udah sampai hari terakhir mau udah minggu terakhir mau UAS tetap masih kurang, ya mungkin nanti bisa dikomunikasikan dengan prodi saja Pak kebijakannya seperti apa. Tapi kalau dari universitas saya itu balik lagi 100% sudah luar jaringan. Ya, soalnya saya juga agak susah buat kebetulan yang lagi ada di luar Mm-mm. dan atur waktunya, misalnya banyak kepotong libur dan segala macem.
ya memang pilihan satu-satunya ya ngadain kelas online karena Mm-mm. apa ya, dosennya kebetulan ada tempat lain, tapi dia punya jeda waktu yang misalnya cukup 2 jam sehingga dia bisa memberikan pelajaran sih sebenarnya. Nah, Mm-mm. itu aja sih yang kepikiran. Sehingga kalau apa, memang diusahakan 100% tatap muka itu mah hanya buat kalau terjadi keadaan yang kejepit seperti itu. Iya, heeh. Iya, itu Pak palingnya. Jadi kalau misalnya nanti sampai kepepet banget harus online, mungkin dikomunikasikan saja dengan prodi Pak. Jadi mungkin nanti akan ditanya alasannya kenapa, dan kalau memang kepepet, ya nanti prodi yang akan memberikan kebijakan mungkin Pak. Baik. Ya, itu Pak. Terima kasih Pak Andi. Kemudian dari Pak Sony lagi, sudah coba menerapkan project base di salah satu kelas saya, tapi di survei akhir, oh ini sudah ya. Jawaban dari Pak Ivan sudah dijawab ya Pak Sony. Mungkin mau menambahkan secara langsung Pak? Tadi udah kok Bu yang itu mah. Oh, udah Nah, ya. udah sih Udah ya dari di Pak Sony. awal. Ya. Semoga sudah menjawab ya Pak Sony ya. Dari Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada pertanyaan atau mau sharing sesuatu tentang morning atau kurikulum OBE? Pak Riko, silahkan Pak. Ya, terima kasih Bu Renisa, Pak Ivan. Eh, Maaf nih saya off cam ya. Jadi saya agak penasaran juga ya tadi dengan eh, penilaian dari segi waktu ya, mengukur waktu untuk eh, kegiatan pembelajaran yang dimonitor melalui morning atau online gitu ya. Sebenarnya apakah bisa nanti benar-benar saya terukur tadi 45 jam per semester gitu loh, atau berapa jam per semester yang kegiatan yang tercatat melalui kegiatan mandiri atau terstruktur tadi gitu loh. Karena kan kita sebenarnya nggak bisa ngukur tepat ya. Kalau di kelas kan ketahuan, oh sekian, sekian jam gitu ya. Tapi kalau itu kan nggak pasti gitu. Itu saya masih agak penasaran juga gitu. Maksudnya, apakah cukup misalnya tadi satu atau dua forum saja untuk misalnya progress report dari project gitu, itu sudah merepresentasikan atau bisa valid mengukur, oh waktu yang dipakai mahasiswa sekian jam gitu loh. Itu sih sebenarnya yang masih saya jadi agak bingung gitu loh. Tapi kalau misalnya memang apa namanya nanti misalnya asesor dari badan akreditasi atau lembaga akreditasi itu tidak sampai sedetail itu, hanya cukup misalnya melihat bukti di morning ya saya pikir cukup gitu. Cuman untuk memastikan atau memvalidasi gimana pasti bisa sekian jam totalnya gitu, kegiatan terstruktur atau mandirinya gitu melalui morning tadi. Nah, itu aja. Mungkin agak curiosity aja sih Pak. Terima kasih Pak Ivan dan Bu Renisa. Ya, mau langsung sama saya nggak apa-apa ya Bu? Iya, silakan Ya, Pak terima Ivan. kasih Pak Riko. Pertanyaannya bagus sekali, men-trigger kita semua juga di sini. Saya setuju Pak, memang untuk yang kegiatan akademik dan kegiatan mandiri ini, eh, untuk penugasan terstruktur atau mandiri ini sifatnya kita memberikan estimasi waktu, begitu Pak. Jadi contoh misalkan kita punya mata kuliah 2 SKS, berarti kan satu minggunya itu kan 100 menit tatap muka, sisanya 240 menit entah dia mengerjakan tugas atau belajar mandiri. Misalkan kita memutuskan minggu ini nggak ada tugas, berarti 240 menit ini full belajar mandiri. Nah, kita cukup memberikan instruksi 240 menit ini kamu harus baca apa aja sih, harus nonton mungkin video mengenai apa, atau mengakses jurnal apa, begitu ya. Nah, itu memberikan instruksi. Kita sulit juga ya Pak mengecek gitu, apakah mahasiswa betul-betul baca atau betul-betul mengasah kemampuannya, begitu ya. Karena ini sifatnya belajar mandiri, begitu ya. Jadi memang perlu kesadaran dari mahasiswanya. Di sisi kita sebagai dosen, kalau tadi di awal Bu Rainisa bicara, eh, kita berperan untuk memfasilitasi begitu. Nah, jadi kalau tadi kan disampaikan di slide terkait perbedaan yang dulu dengan sekarang, kalau dulu waktu belajarnya pasti, learning outcome-nya bervariasi. Kenapa? Karena sumber pengetahuan satu-satunya adalah dosen. Jadi ketika mahasiswa di luar tuh mereka apa ya, tidak
aktif mencari pengetahuan atau belajar. Nah, tetapi di OBE ini, tugas kita itu justru memastikan learning outcome-nya tercapai. Waktu belajarnya bervariasi. Kenapa bervariasi? Karena tadi 50 menit tatap mukanya dikunci, tetapi si 120 menitnya ini mahasiswa punya kebebasan untuk apa namanya? Dia mau mengakses jurnal atau video atau buku untuk memperkaya pengetahuannya. Nah, kita hanya mewajibkan dia untuk memenuhi si 120 menit per SKS per minggunya. Entah kita memberikan tugas atau kita memberikan arahan untuk belajar mandiri dengan mengakses apa. Tetapi bagaimana mereka melakukannya, apakah waktunya lebih atau kurang, nah, itu kembali ke kemampuan mahasiswanya. Ada yang mungkin baca 30 menit udah paham jurnal yang kita kasih, tapi ada yang mungkin bahkan melebihi estimasi waktu yang diberikan pun masih belum ngerti-ngerti. Nah, disitulah tugas kita nanti memfasilitasi. Kurang lebih seperti itu sih, Pak. Jadi nggak perlu dicek apakah betul ngerjain tugasnya sekian menit, begitu. Enggak sih. Jadi kita hanya memberikan penugasan, baik itu yang terstruktur maupun yang mandiri dengan estimasi waktunya. Begitu sih, Pak. Baik, baik, Van. Berarti mungkin lebih detail lagi, mungkin lebih baik kalau di LOM forum atau LOM apapun yang kita pakai tadi, kita tuliskan juga ya kira-kira berapa waktu misalnya Ya, untuk melakukan kegiatan itu ya. betul, betul, Pak. Di RPS juga biasanya kita ada kolom untuk yang Waktu pembelajaran estimasi. tatap muka dan yang online begitu, Pak. Nanti bisa dirinci juga di situ. Siap. Betul, Terima Pak, kasih setuju. Pak Ivan, Terima kasih. Bu Ranisya. Terima kasih, bagus pertanyaannya, Pak. Saya kembalikan Terima, ke Bu ya, Renisa ya. terima kasih Pak Riko dan Pak Rifan. Hmm, ada pertanyaan lagi dari Pak Arnold. Maaf mau nanya, kalau EJM morning dihilangkan berimbas pada menurunnya minat dosen mengisi morning gimana? Nah, ini memang kami sudah memikirkan resiko ini, tapi dulu tujuan dari adanya insentif EJM morning kan untuk percepatan dalam eh, waktu dulu kita menghadapi COVID itu kan kita dihadapi tantangan pembelajaran online gitu ya. Nah, untuk percepatan pembelajaran online itu akhirnya muncullah morning gitu ya. Nah, EJM morning itu dulu sebagai reward untuk kita beradaptasi dengan penggunaan aplikasi morning. Tapi sekarang morning pun sudah berlangsung cukup lama ya. Pak Arnold. Jadi diharapkan sekarang dosen itu sudah mampu beradaptasi dengan morning. Jadi kepentingan untuk memberikan EJM itu dipertimbangkan lagi sih oleh pimpinan gitu ya, oleh kebijakan pimpinan sehingga karena sudah dianggap dosen itu sudah mampu beradaptasi sehingga EJM morning jadi dihilangkan begitu sih Pak Arnold. Kalau berimbasnya pada menurunnya minat dosen mengisi morning, seharusnya sih kalau dosen yang aware dengan pentingnya teknologi pembelajaran untuk membantu mahasiswa dan juga dosen harusnya sih tetap masih dapat menggunakan morning. Jadi bukan menggunakan morning hanya berbase dari reward sih Pak Arnold. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan. Dari Pak Ivan mungkin boleh menambahkan Pak. Ya, sudah cukup lengkap dari Bu Renisa. Terima kasih Pak Arnold. Ini juga kekhawatiran yang memang kami pikirkan, tetapi pada intinya eh, morning ini hadir untuk memberikan bantuan begitu ya, untuk mensupport Bapak Ibu dalam melakukan pembelajaran seperti itu. Jadi dari kami juga tidak memberikan batasan-batasan atau kewajiban, tetapi morning yang mengikuti bagaimana pola pembelajaran atau perkuliahan dilaksanakan oleh masing-masing Bapak Ibu begitu. Dan saat ini tugas kami justru mengupayakan supaya teknologi pembelajaran ini bukan menjadi beban, tetapi menjadi sesuatu yang bisa menolong Bapak Ibu di dalam melaksanakan perkuliahan. Nah, saya percaya bahwa teknologi itu hadir untuk menolong. Jadi justru eh, minat kita untuk memanfaatkan itu, motivasi yang pertama adalah karena kita terbantu dengan teknologi. Kurang lebih seperti itu sih, Pak, yang bisa kami sampaikan. Kami juga pasti sangat membutuhkan banyak masukan dari Bapak Ibu terkait teknologi pembelajaran ini.
apa yang kira-kira bisa membantu Bapak Ibu dalam melaksanakan pembelajaran dan memfasilitasi mahasiswa untuk mencapai kompetensi di mata kuliah masing-masing. Kurang lebih seperti itu, Bu Rai, tambahannya. Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ivan. Terima kasih untuk Pak Arnold. Berikutnya ini ada Bu Asri yang raise hand. Saya persilakan Bu Asri. Selamat siang Pak Ivan dan Bu Rai. Siang. Saya ingin menanyakan apakah saya pengguna morning terus terang dan ya sangat membantu saya. Tapi apakah mahasiswa itu mahasiswa baru gitu diberikan pelatihan untuk penggunaan morning itu? Itu sih. Kemudian kedua, tetapi saya bukan kurang, mungkin kurang menguasai lah seperti tadi kata Bu Rainisa untuk saya biasanya pakainya assignment, tapi untuk forum tuh saya sangat kurang ya. Jadi apakah mungkin untuk diadakan kayak penjelasan Pelatihan kayak ya. waktu itu pelatihan? Itu aja sih Bu. Terima kasih banyak. Baik. Terima kasih Bu Asri untuk pertanyaan dan masukannya. Kalau pertanyaan yang pertama, izin menjawab. Untuk mahasiswa baru itu kami akan mengadakan bimbingan teknis untuk mahasiswa baru terkait morning itu nanti di 1 minggu sebelum perkuliahan itu materinya dimulai dari awal mahasiswa login di morning sampai dengan nanti bagaimana mengupload tugas, kemudian ada aktivitas-aktivitas yang lain, mengakses materi pembelajaran itu kami akan adakan untuk setiap penerimaan mahasiswa baru. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, itu nanti akan kami pertimbangkan, Bu, terkait kebutuhan dosen untuk kembali kami mengadakan pelatihan bagaimana mengupload, bagaimana membuat forum dan lain-lain. Kami sebenarnya sudah ada materi untuk dosen, untuk mahasiswa, dan juga untuk administrator morning program studi itu nanti bisa diakses di link Direktorat Akademik. Nanti kami akan share di chat. Tapi untuk pelatihan kembali bagi para dosen ini nanti akan kami pertimbangkan dan kami atur juga waktunya, sih Bu. Terima kasih untuk masukannya. Itu Bu yang bisa kami sampaikan. Ya, terima kasih penjelasannya. Ya, kalau bisa ada tadi linknya untuk belajar sendiri, ya terima kasih juga. Boleh Bu. Kemudian berikutnya dari Bu Maria Christine lagi, apakah jika UTS dan UAS wajib diupload di morning? Karena kadang sulit jika saat ujian jadi anak-anak suka panik, apalagi jika ada ujian pada waktu selanjutnya. Kalau pelaksanaan UTS UAS sih kalau sekarang kan di onsite ya atau di luar jaringan atau berlangsung di kampus gitu ya. Jadi balik lagi Bu Maria untuk di morning ini kami hanya memfasilitasi saja. Jadi kalau dibilang wajib atau enggak yang enggak wajib gitu. Jadi kami hanya memberikan fasilitas untuk dosen memudahkan dosen untuk memanfaatkan teknologi pembelajaran dalam proses belajar mengajar gitu ya. Jadi kalau wajib atau enggak dari kami sih tidak wajib Bu Maria. Kalau dulu mungkin karena ada EJM-nya, kemudian kalau dulu zaman COVID itu ada bobotnya sih. Ada bobot EJM insentif morningnya. Jadi kalau ada soal UTS UAS itu ada poinnya. Nah itu mungkin berpengaruh. Tapi kalau sekarang sih kalau dibilang wajib itu tidak wajib karena kami dari LPA pun tidak mewajibkan dosen untuk menggunakan morning. Jadi balik lagi kami hanya memfasilitasi. Terima kasih Bu Rai. Terima Cuman kan kasih. kadang-kadang ada dosen yang hasilnya memang dibikin di kelas, tapi setelah itu Anda upload ke morning. Nah itu kan anak-anak kadang-kadang suka panik. Bu, saya nggak bisa masuk, kasihan. Saya ngeliatnya jujur kasihan ya. Apalagi ya udah tuh kamu nanti habis ini masih dikasih waktu. Saya bilang dosennya juga memang ngasih waktu, tapi dia bilang, Bu, saya tahu ujian lagi Bu jam sekian gitu. Jadi mereka ujian tuh berturut-turut gitu. Saya ngelihat itu teh kasihan banget gitu loh. Itu aja sih. Iya, Ya, baik Bu makasih. Maria. Terima kasih Bu Maria untuk masukannya.
Eh, oke. Eh, Bapak Ibu, apakah ada lagi pertanyaan atau eh, yang Bapak Ibu mau share? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan Bapak Ibu ke sesi. Ini ada terakhir dari Pak Leonardo. Mohon menjelaskan ulang, barangkali bisa lebih sederhana dengan contoh untuk perbedaan antara rubrik analitik, partisipatif, dan holistik. Terima kasih. Mungkin nanti Pak Leo saya share materinya saja yang Pak Leo, yang berhubung waktu juga sudah hampir pukul 12. Saya izin untuk nanti mengirimkan langsung terkait rubrik penilaian analitik, partisipatif, dan holistiknya eh, secara pribadi ya Pak Leo. Gimana Pak? Ya, baik Pak Leo, terima kasih. Baik Bapak Ibu, karena waktu saya lanjutkan dengan penutup. Berikutnya adalah sesi dokumentasi. Saya mohon kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera dan saya ingin minta tolong Pak Irawan untuk memimpin sesi dokumentasi. Ya, terima kasih Bu Rainisa. Bapak Ibu, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Mohon dinyalakan dulu kameranya. Di sini ada 6 slide ya Bapak Ibu ya. Saya akan mulai foto bersamanya. Oke, ini untuk halaman pertama. 1, 2, 3. Baik, mohon bersabar. Oke, ini untuk halaman kedua. 1, 2, 3. Ini halaman ketiga. 1, 2, 3. Oke, halaman keempat. 1, 1, 2, 3. Baik, untuk halaman kelima. 1, 2, 3. Ini halaman terakhir. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu, foto bersama sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih Pak Irawan. Berikutnya adalah presensi untuk acara sosialisasi hari ini. Bapak Ibu dapat men-scan QR code yang tercantum pada slide atau dapat mengklik link yang sudah di-share di kolom chat. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri acara ini, kita akan berdoa penutup. Minta tolong kesediaan Bu Rita untuk memimpin doa penutup. Baik, Ibu Raisa, Bapak Ibu, eh, kita akan doa. Saya pimpin dengan iman Kristiani. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain dapat berdoa sesuai agamanya masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan sudah pimpin dan kami sudah mengikuti kegiatan sosialisasi EJM dokumen kurikulum ini. Tuhan, kiranya materi ini, sosialisasi ini dapat membantu kami untuk pengembangan sebagai dosen dan terlebih lagi untuk kemajuan Universitas Kristen Maranatha dan untuk para mahasiswa didik. Kalau sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami
Kemudian ya Bapak, Tuhan tetap jagai dan sertai kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bu Rita. Demikian untuk acara sosialisasi hari ini Bapak Ibu. Terima kasih untuk kehadirannya. Selamat mempersiapkan semester ganjil 2024-2025. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih Bu Bapak Ibu Terima kasih. semua. Raisa.